Selamat pagi, kembali lagi bersama One Forest. Baru kita bahas emas ya. Harga emas penutupan di 2082 sempat high-nya di sekitar 2088 ya. Wah, emas malam melonjak sampai sekitar 400 pip ya. Sangat luar biasa ya. Awal bulan sudah sangat volatilitas ya. Jaga ya. Karena kemarin semalam ternyata newsnya negatif ya, 47,8 ya, dan ini menunjukkan bahwa ekonominya agak dikit melemah di situ. Makanya jadi mereka pasar indikasi bahwa suku bunga ada potensi akan diturunkan. Jadi ini sangat volatilitas ya. Jadi ini saya melihat memang awal bulan ini sengaja diuji ya untuk cari high, jadi ikut-ikut kayak Bitcoin atau gimana ya. Jadi kalau seandainya kita cek di dolar, ini dolar turunnya pun nggak terlalu gimana-gimana ya. Ini masih tahap posisi dia masih stuck ya kalau dilihat ya dolar ini ya. Nah, ini tahap masih posisi dia turun aja, koreksi aja, masih belum sepenuhnya turun ya. Ini di awalnya sempat dia bull, habis itu setelah news hasilnya negatif sempat dia jenuh ya, tapi turunnya masih terbatas ya. Jadi pembuang dolar ini nggak terlalu besar ya. Jadi bisa kombinasi dengan namanya euro ya, euro USD pun juga sama, naiknya pun nggak terlalu gimana ya. GBP USD juga sama, cuma emas saja ya terlalu volatilitas ya. Kenapa emas ini bisa naik begitu tinggi? Ya ini karena ada beberapa faktor ya. Karena memang emas ini turunnya memang sangat susah, naiknya sangat cepat. Karena apa? Karena masih didorong namanya set and event ya, geopolitik ya, seperti perang di Ukraina dan Rusia, juga Israel dan Palestina di situ. Jadi turunnya sangat terbatas ya. Apalagi kalian bisa melihat, saya selalu bilang masih momentum buy ya, masih momentum buy. Jadi seller aja belum bisa masuk. Jadi sebagai ikan kecil ya, mau sell agak bahaya ya. Jadi semisal udah bilang kalau mau sell itu harus hati-hati ya. Wajib SL ya. Kenapa? Karena momennya masih belum berubah ya. Kecuali momennya sudah rubah sell, jadi sellnya lebih aman ya. Tapi untuk sementara itu saya selalu bahas ya, setiap pagi-pagi emas selalu momentum buy, jadi belum ada perubahan, makanya selalu naik-naik di situ ya. Dan ini bisa lihat setelah kemarin dia sempat turun ya, awalnya di sini resisten, di breakout jadi support sempat dia turun. Habis itu ada reject langsung naik tinggi lagi dan sentuh supply terbaru ya. Habis itu turun lagi. Nah, setelah ini udah di break ya, sudah di break, jadi di sini jadi demand, awal jadi demand ya. Oke, dari demand ternyata di sini ada trend line yang kemarin daily ini ternyata sudah di breakout ya. Setelah ada breakout dia retest dan ada kuat di sini ya. Breakout, retest, kuat naik tinggi ya. Oke, ini jadi demand dan ini juga di break juga. Setelah dia break, habis itu langsung dia oke, jadi pemainnya begini. Dan ya sempat senjata sini 75 turun sekitar 45, juga 120 pip ya, lumayan juga turun setelah news dia tengah negatif naik tinggi volatilitas ya. Malahan dia cari yang di sini yang supply yang kecil ya, ini supply yang terkuat ya, di beberapa kali dia disentuh ya, dan akhirnya dia sentuh, hanya dia mulai ada tanda-tanda base grooving ya. Dan ini tuh nih saya lihat bahwa emas ini dia di sini supply nih, di sini demand nih ya. Berarti ini masih asal lihat masih ada potensi akan koreksi lagi ke area 70 ya. 70 sini ya.
karena di sini ada supply, di sini demand. Terus cek lagi di sini juga ada supply besar daily ini, di sini area 90-an, sama di sini juga 98. Saya kasih tanda sebentar nih, resisten dulu, saya ambil H1 ya di sini. Oke. Sama di sini saya ambil H1 dulu, di sini tempat dia reject. Ambil sini aja, di sini dia tutupnya. Nah, ini saya ada tutupnya. Warna merah. Oke. Itu di sini juga ada dikit dia ada reaksi sampai sini. Oke. Kita kembali. Kita lihat. Oke, nah lihat ini label Fibonacci, sebentar nggak pakai dulu ya karena semalam sudah pecah ya. Oke, saya nggak bisa update analisa karena kayak agak lama ya, kalau waktu saya baru update lagi. Saya bahas dulu ya. Bisa lihat mungkin dia ada turun dulu dikit atau retest lagi demand ya. Di sini demand ini kan masih baru di break, pasti butuh retest lagi. Supply juga baru disentuh, juga butuh retest lagi ya. Selama dia normal, dia pasti akan ke bawah lagi, kecuali ada geopolitik yang mendorong sentimen, dia baru dia bisa naik tinggi lagi ya. Oke, sementara ya begini saya analisa ya. Oke, kembali lagi bahas soal minyak ya. Ya, minyak pada akhirnya mulai cari high-nya sekitar 80.200 ya. Cuma resisten ini masih belum di break ya. Setelah di break ternyata malahan turun kembali lagi, berarti masih belum kuat ya. Ini bisa jadi asik take profit ya. Jadi karena udah agak tinggi ya, asik take profit dia pada jual ya. Selama di sini sudah di break sini jadi support ya, masih ada harapan lagi ya. Karena ini tutupnya masih momentum buy ya. Ini masih kalian bisa lihat masih momentum buy, artinya kekuatan yang ada, makanya selalu didorong ke atas, pada akhirnya naik tinggi di situ. Ya, jadi entry sesuai momentum aja pasti lebih beruntung di situ ya. Makanya selalu pantau momennya ya. Kalau momentum buy, kalau turun ada potensi cari buy di situ ya. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat dan bye.